Pada saat ini saya akan melanjutkan firman dengan judul Anugerah Keselamatan bagi Goyim. Apa itu Goyim? Goyim adalah bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi menganggap bangsa-bangsa lain selain Yahudi itu bangsa kafir atau Goyim. Walaupun di Indonesia lain lagi, yang disebut kafir adalah orang yang tidak agamanya sama dengan orang yang mengatakan dirinya orang yang memiliki agama, kira-kira begitu. Nah, kita akan buka bersama-sama di dalam kitab suci kita, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Di situ saya akan baca demikian bunyinya. Dan ketika hari Pentakosta tiba, dengan seia sekata mereka semua terus berada bersama-sama. Dan tiba-tiba datanglah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang yang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Dan mereka semua dipenuhi oleh Ruah Hakodes dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti yang roh itu terus-menerus memberikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Dan ketika itu orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa yang ada di kolong langit sedang berdiam di Yerusalem. Dan ketika terjadi bunyi itu, kumpulan orang itu datang bersama dan dibingungkan karena mereka terus mendengar setiap orang sedang berbicara dalam dialek mereka sendiri. Bukan dalam bahasa mereka, tetapi dalam dialek mereka. Jadi ini lebih dari sekedar bahasa. Ayat 7, dan mereka semuanya takjub dan kagum sambil berkata seorang terhadap yang lain, lihatlah, bukankah mereka yang berbicara ini semuanya adalah orang-orang Galil atau Galilea? Dan bagaimana mungkin kita mendengarnya masing-masing dalam dialek kita sendiri, yang dengannya kita telah dilahirkan? Partia dan Media dan Elam dan orang-orang yang berdiam di Mesopotamia, Yudea dan juga Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan juga Pamfilia, Mitsraim dan bagian-bagian Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan mereka yang berkunjung dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun para proselit, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab. Kita mendengarnya dalam bahasa kita sendiri sementara mereka berbicara hal-hal yang besar mengenai Elohim. Dan mereka semuanya terperangah dan menjadi bingung sambil berkata yang seorang terhadap yang lain, apa gerangan yang dimaksudkan ini? Ini adalah satu kejadian fenomena Ruah Hakodes yang mengerjakan ketika murid-murid dalam keadaan ketakutan, ketika mereka melihat satu realitas gurunya, Yeshua HaMashiach, sudah disalibkan. Mereka berkumpul bersama-sama. Dan ketika mereka berkumpul di loteng Yerusalem pada saat itu, tiba-tiba di antara mereka muncul seperti jilatan-jilatan api. Dan jilatan-jilatan api itu membuat mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain, dengan dialek yang tidak mereka pahami sebelumnya. Di situ disebutkan ada orang Kreta, orang dari Arab dan sebagainya. Jadi kalau saya boleh umpamakan, saudara-saudara, itu orang-orang itu mengucapkan bahasa yang mereka tidak pernah belajar. Nah, hal yang berikut terlebih dahulu, keselamatan ini diberikan bagi bangsa-bangsa lain selain Yahudi yang dikerjakan oleh Ruah Hakodes. Nah, yang Ruah Hakodes lakukan, bangsa-bangsa lain memuliakan Elohim Yisrael. Dan hal itu menggenapi kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 32. Saya akan baca kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai 32 yang demikian bunyinya. Dan sesudah itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
Ini nubuatan tentang kondisi akhir zaman, di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan bernubuat. Dan orang-orang tuamu akan memimpikan mimpi-mimpi. Orang-orang mudamu akan melihat penglihatan-penglihatan. Dan juga atas para budak dan atas para hamba perempuan. Pada hari-hari itu aku akan mencurahkan rohku. Dan aku akan memberikan tanda-tanda di langit dan di bumi, darah dan api serta gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Yahweh yang dahsyat dan menakjubkan. Dan akan terjadi, setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan, karena di Gunung Sion dan di Yerusalem akan terjadi keselamatan sebagaimana yang Yahweh firmankan, dan dari yang tersisa yang sedang Yahweh panggil. Jadi ketika terjadi fenomena itu, sebetulnya fenomena itu terjadi merupakan penggenapan daripada nubuatan kitab Yoel. Bahwa nanti menjelang kedatangan Yeshua HaMasyiah untuk yang kedua kali, tentu saja setelah Yeshua terangkat ke sorga, itu sudah mulai masuk kepada akhir zaman. Dikatakan maka akan ada orang-orang yang dipenuhi dengan Ruach HaKodes. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, inilah keselamatan yang Tuhan berikan, yang Elohim berikan bagi Goyim atau bagi bangsa-bangsa selain bangsa Yahudi. Karena orang Yahudi menolak juru selamat, yaitu Yeshua HaMasyiah. Kita melihat ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Kita kembali lagi ke Kisah Rasul pasal yang kedua, saudara-saudara. Kita lihat ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11 di sana dikatakan orang-orang Kreta dan orang-orang Arab, kita mendengarnya dalam bahasa kita sendiri, sementara mereka berbicara hal-hal yang besar mengenai Elohim. Jadi contohnya begini, ketika kita sedang berkumpul-kumpul seperti ini, di sini ada orang yang asli dari Aceh, katakanlah Om Pen. Ini asli Aceh, ya, dengan logat Aceh tentu saja. Tetapi juga ada orang Makassar, katakanlah Ibu Femi dari Makassar, ada di tengah-tengah kita. Kemudian ada lagi yang berasal dari Sunda, tentu dengan logat Makassar dan logat Sundanya serta dengan logat Acehnya. Tiba-tiba di antara kita ada orang yang tidak pernah belajar bahasa sama sekali. Disebutkan di sana yang berbicara itu adalah orang-orang Galil atau orang-orang Galilea. Sebagaimana kita ketahui bahwa pekerjaan orang-orang Galilea atau Galil ini adalah nelayan. Dan nelayan pada saat itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang kelas bawah. Artinya mereka bukan orang berpendidikan yang mengerti bahasa-bahasa. Tetapi ketika mereka dipenuhi oleh Ruach HaKodes, terlihat ada jilatan-jilatan api menguasai mereka. Tiba-tiba mereka, katakanlah seperti di depan saya ini, saudara-saudara, tiba-tiba ada yang berbahasa Aceh. Tetapi bahasa Aceh bukan hanya melakukan bahasa Aceh yang dimengerti oleh Om Pen yang ngerti bahasa Aceh karena dilahirkan di Aceh. Tetapi Om Pen mendengar bahwa di antara kita yang berbahasa Aceh itu logatnya logat Aceh. Ada yang berbahasa Sunda dan logatnya pun logat Sunda, dan orang Sunda yang ada di tengah-tengah kita, dia tahu, loh ini bahasanya bahasa Sunda, logatnya kok logat Sunda. Termasuk juga Ibu Femi yang dari Makassar, dia mendengar di antara kita berbahasa-bahasa Makassar dengan logat Makassar, dan ini membuat orang jadi tercengang, bingung kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, saudara-saudara, ayat yang ke-11 dibuat salah pengertian. Ayat yang ke-11 mengatakan orang-orang Kreta dan orang-orang Arab, kita mendengarnya dalam bahasa kita sendiri sementara mereka berbicara hal-hal yang besar mengenai Elohim. Karena ada orang Arab, maka umat Nasrani yang anti dengan nama Yahweh mengira bahwa mereka menyebut Allah.
Karena itu ada teolog-teolog Indonesia yang anti menyebut nama Yahweh. Mereka katakan tidak masalah kita menyebut Allah, karena pada saat Roh Kudus, Ruach HaKodes melakukan karyanya di loteng Yerusalem pada gereja mula-mula, maka di sana ada orang Arab, sehingga mereka berpikir karena ada orang Arab maka yang disebut adalah Allah. Namun kalau kita pelajari saudara-saudara dengan lebih dalam, kitab suci umat Nasrani yang berbahasa Arab menyebut nama Yahweh. Di dalam kitab Irmia atau Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang kedua, di sana di dalam kitab berbahasa Arab berbunyi, Yeremia pasal 33 ayat 2 atau Sifru Irmia salis wa salasin al-ayatus saniyah, bunyinya, hakaza qala ar-rabbu sani'uha ar-rabbu musawwiruha liyusabbitaha yahwahu ismuhu. Nama Yahweh dalam bahasa Arab diucapkan Yahwa. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab tidak ditemukan vokal E. Di sana nama Yahweh disebut dengan Yahwah, yang artinya beginilah firman Yahwah pencipta. Yahwah telah membentuknya dan mengukuhkannya. Yahwah namanya. Kenapa kok menggunakan nama Yahwah bukan Yahweh? Karena huruf Arab tidak mengenal vokal E, sehingga berbunyinya Yahwah. Tapi Kristen yang anti Yahweh menganggap Kristen Arab tidak mengenal Yahweh. Nah, ini salah pengertian, saudara-saudara. Sedangkan apa yang terjadi di loteng Yerusalem di saat itu adalah anugerah keselamatan yang Elohim berikan bagi orang-orang Goyim, bagi orang-orang yang di luar orang Yahudi. Maka diwakili dengan bahasa dan logat yang bukan orang Yahudi. Paham saudara-saudara? Kemudian hal yang berikut, kita tadi sudah melihat satu realitas bahwa umat Kristen Arab mengenal Yahweh. Tetapi hal ini tidak pernah diajarkan di Indonesia. Bahkan yang mereka tekankan, orang Kristen Arab menyebut Allah. Gereja mula-mula juga menyebut Allah, terbukti di sana ada orang Arab. Kenyataannya ada nama Yahwah. Artinya mereka menyebut nama Tuhannya dengan Yahwah, bukan dengan Allah. Nah, yang berikut, kitab suci Nasrani berbahasa Arab juga membuktikan bahwa Yeshua itu beda dengan Isa. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-21, di dalam kitab suci Nasrani berbahasa Arab, di sana berbunyi, Fi kitabil Matius sifrun wahid ihda wa ashruna qala fasatalidubna wa tad'usmahu Yasua li'annahu yukhallisu syab'ahu min khatayahum. Ini artinya, dan dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyebut namanya Yasua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi di situ nama Yeshua, nama aslinya, ditulisnya dengan Yasua, bukan Isa. Ini tentang masalah Yasua atau Yeshua ini menjadi juru selamat manusia. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-21 ini yang berbicara adalah malaikat Gabriel. Namun ada banyak orang-orang yang mengakui nama Yahweh tetapi menolak Yeshua karena dianggap Yeshua bukan juru selamat. Lalu suara malaikat ini yang datang kepada Yosef ini dalam mimpi itu, apakah ini merupakan satu kebohongan? Tidak. Dan Yeshua itu bukan manusia, karena manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Kitab suci lebih jauh katakan Yeshua itu dilahirkan dari Ruach HaKodes, bukan karena percampuran antara spermatozoid dengan ovum. Ya. Namun saudara-saudara, kalau kita melihat satu realitas bahwa Kristen yang menolak Yahweh berkiblatnya saat ini ke Kristen Arab. Namun Kristen Arab membedakan Isa dengan Yeshua, tetapi kenapa di Indonesia justru dianggapnya sama? Lalu ada di antara kita yang bertanya, kalau begitu Isa itu siapa Pak? Saya dulu waktu sekolah teologi diajar bahwa Isa itu ternyata adalah ejekan terhadap Yeshua.
Jadi ketika kita sedang menyebut nama Isa, sebetulnya sama saja dengan kita sedang mengejek kepada Yeshua. Namun di Indonesia terjadi salah pengertian, sehingga sampai ada sinode yang menggunakan nama Isa, yaitu sinode Isa Al-Masih atau Gereja Pantekosta Isa Al-Masih. Jadi Isa itu dianggapnya adalah Yesus yang selama ini kita kenal, yaitu Yeshua. Ternyata bukan. Kalau kita melihat Isa dilahirkan di bawah pohon korma, sedangkan Yeshua dilahirkan di Migdal Eder atau di kandang domba. Jadi ada banyak sekali perbedaan-perbedaan. Saya tidak akan menuju ke sana karena nanti terlalu luas. Tetapi kita kembali lagi ke kitab suci. Di dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 12 itu sama dengan kejadian kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Ini nubuatan yang tergenapi. Nah, lebih tajam lagi, Kisah 2 ayat yang ke-21 itu sama dengan kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-32 dan sama dengan kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-13. Di dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi Kikol Asyer Yikra Vesem Yahweh Yimalet. Barang siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Jadi keselamatan bagi bangsa-bangsa itu terjadi melalui nama Yahweh sebagai Sang Pencipta dan Yeshua HaMashiach Juru Selamatnya. Namun di dalam ayat ini dikatakan Kikol Asyer Yikra Vesem Yahweh Yimalet. Barang siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Pertanyaannya, kenapa bukan nama Yeshua? Ada dua jawaban. Yang pertama, Yeshua itu hanya sementara karena sebagai dafar atau firman Yahweh. Namun Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri. Di dalam kitab Yohanan pasal 1 ayat yang ke-1, di dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi Beresit haya hadafar, wahadafar haya et ha Elohim, wahu hadafar haya Elohim. Kalau diterjemahkan kata per kata, beresit itu artinya pada mulanya, haya itu ada, hadafar itu dafar itu, wahadafar dan dafar itu haya ada, et ha Elohim bersama dengan Elohim itu. Wahu dan dia, hadafar, dafar itu, haya di sini berarti adalah Elohim. Jadi kalau diterjemahkan dengan lebih tepat akan berbunyi pada mulanya ada firman, firman yang ada itu bersama dengan Elohim, dan firman yang ada itu Elohim. Sebagaimana kita ketahui firman yang ada itu adalah Yeshua sebagai dafar, sebagai firman yang hidup, yaitu firman-Nya Yahweh sendiri dan dia adalah Yahweh itu sendiri. Dan di situ dikatakan pada mulanya ada firman. Kalau di dalam kitab suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia di sana terjemahnya pada mulanya adalah firman. Ada firman dengan adalah firman itu berbeda. Kalau adalah itu sama dengan 1 ditambah 2 adalah 3. Pada mulanya adalah firman, artinya pada mulanya sama dengan firman. Firman is firman, pada mulanya adalah pada mulanya. Tetapi kalau pada mulanya ada firman, artinya firman itu sudah ada sebelumnya, sebelum pada mulanya, sehingga sebelum dunia ada pun firman itu sudah ada. Saya mensitir penjelasan dari Simeon yang memberikan penjelasan kepada Om Pen beberapa waktu yang lalu tentang masalah ada dan adalah itu berbeda. Om Pen ada anak, artinya Om Pen punya anak. Tetapi kalau Om Pen adalah anak, artinya Om Pen itu seorang anak. Jadi ini membuktikan bahwa ada dan adalah itu berbeda. Jadi kenapa bukan Yeshua? Karena Yeshua itu hanya sementara sebagai dafar firman kepada manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepada dafar itu, kepada firman yang hidup yaitu Yeshua, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itulah maka di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-8 ayat yang ke-24,
Di dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi laken amarti lakem kita mutu fakato taikem. Ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakato taikem. Oleh karena itu aku atau Yesua berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia atau Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi Yesua itu Yahweh. Maka dia katakan seperti itu. Kalau tidak percaya bahwa aku Yesua itu Yahweh, maka kamu akan tetap mati dalam dosa-dosamu. Itulah sebabnya maka ketika ada di dalam dunia ini, Yesua mengajar untuk mengasihi Yahweh, bukan mengasihi Allah. Karena nama Allah itu bisa masuk di dalam kitab sucinya umat Nasrani karena diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, yang notabene mereka adalah orang dari seberang yang tidak seagama dengan kita. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 di dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi wa yomer Yesua elai wa ahafta et Yahweh Elohika bekal lefafka ufkal nafseka ufkal madaika, yang artinya firman Yesua kepadanya, kasihlah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kalau di dalam kitab suci dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu. Nah, ini kesalahan terjemahan yang perlu kita luruskan. Kemudian hal yang kedua, kenapa bukan Yesua? Karena yang kedua, Yesua dan Yahweh itu satu. Jadi tidak mempermasalahkan untuk masalah nama Yesua atau Yahweh. Karena itu di dalam kitab Yohanan pasal 10 ayat yang ke-30 dikatakan, Ani waha'af ekhad, aku dan Bapa itu satu. Dan di dalam kitab suci Hebraic Roots Version yang dipakai oleh orang-orang Yahudi berbahasa Inggris yang ada di Amerika dan yang ada di berbagai negara, mereka menulis di dalam 1 Korintus 12 ya. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 di sana berbunyi, because of this, I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh. Jadi tidak ada orang yang akan mengatakan Yahweh itu Yeshua kecuali oleh karena Ruach HaKodesh, karena Roh Kudus. Jadi Yeshua dan Yahweh itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang seringkali saya katakan itu adalah satu pribadi dan satu hakikat. Nah, oleh karena itulah maka perlu kita sadari bahwa untuk menerima nama Yahweh itu merupakan kasih karunia. Kasih karunia yang diberikan oleh Yahweh dan kasih karunia yang diberikan oleh Yesua. Karena itu tidak bisa dipaksakan. Di dalam kitab Yeremiyahu pasal yang ke-24, Yeremiyahu atau Yeremia pasal yang ke-24 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, aku atau Yahweh akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Yahweh, dan mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Elohim mereka, sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Jadi orang yang bisa menerima nama Yahweh di dalam kehidupannya, ini terlepas dari sekte yang menolak Yesua sebagai Elohim, itu sebetulnya merupakan kasih karunia. Tetapi menjadi satu kekeliruan apabila menerima Yahweh tetapi menolak Yesua. Karena Yesua itu Yahweh itu sendiri, satu hakikat dan satu pribadi. Oleh karena itulah maka kita lihat lagi di dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. Di sana dikatakan di dalam firman Elohim, segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal putra sepenuhnya selain Bapa. Juga tidak seorang pun mengenal Bapa, yaitu Yahweh sepenuhnya selain putra, dan kepada siapa yang sekiranya putra itu kehendaki untuk menyingkapkannya. Jadi kalau saudara dan saya, kita bisa menerima nama Yahweh itu karena sang putra, yaitu Yeshua HaMashiach itu yang menyingkapkannya bagi kita. Ya. Jadi kita kembali kepada topik pembicaraan pada saat ini.
Keselamatan bagi goyim adalah Tuhan Sang Pencipta tidak berubah, yaitu Tuhan yang disembah oleh para nabi, yaitu Yahweh. Ini tidak bisa berubah. Kemudian Tuhan Sang Juru Selamat juga tidak berubah, yaitu Tuhan yang disembah oleh para murid, yaitu Yeshua HaMashiach. Namun kita perlu belajar dari saudara kita umat muslim. Umat muslim itu begitu hormat dan begitu takut kepada Tuhan dan nabinya, yaitu kepada Allah dan Muhammad sebagai rasulnya. Tetapi umat Nasrani ini lebih berani melawan Tuhannya, karena nama Tuhan bisa dikotak-katik seenaknya sendiri. Kalau umat Islam tidak berani, mereka begitu menghormati Tuhannya. Kalau umat Nasrani, kalau bisa Tuhan yang harus nurut kita. Bukankah seringkali kita mendengar ada orang mengatakan, Tuhan kan tahu isi hati. Tuhan tahu isi hati saya mau sebut apa saja dia juga tahu. Saya katakan memang Tuhan tahu isi hati manusia. Kalau tidak tahu isi hati manusia itu bukan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa yang dituntut Tuhan harus tahu isi hati kita? Kenapa kita tidak tahu isi hati Tuhan ketika kita memanggil namanya dengan seenaknya sendiri? Di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-14, bahwa Yahweh itu cemburu apabila namanya diganti-ganti dengan nama sesembahan lain. Dan di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7, Tuhan tidak menghendaki namanya diganti-ganti. Disebut dengan sembarangan pun jangan. Karena itu kita patut mengucap syukur bahwa keselamatan bagi goyim itu sudah datang kepada kita, di mana kita mengakui bahwa Tuhan pencipta alam semesta adalah Yahweh, dan dia yang turun ke dalam dunia dalam wujud manusia dengan nama Yeshua HaMashiach, dan dia juga yang sama yang berdiam di dalam hati kita yang disebut Immanuel, yaitu dari kata Imanu Elohim, yaitu Elohim yang berada di dalam kita. Dia yang memberikan bimbingan dalam kehidupan kita supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan dan sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi sesuai dengan kitab suci berbahasa Ibrani, dengan pasti kita bisa sebut nama Tuhan dengan tepat dan benar. Caranya sebetulnya sangat mudah dan sederhana, tidak perlu ditafsirkan. Tinggal dilihat saja huruf Ibraninya terdiri dari huruf apa saja, dan jika dibaca bunyinya bagaimana. Itulah nama Tuhan yang tepat. Dalam kitab suci berbahasa Ibrani, untuk pencipta langit dan bumi jelas tertulis terdiri dari huruf Ibrani Yod, He, Waw, He. Dan keempat huruf tersebut jika dibaca akan berbunyi Yahweh, di mana huruf H di bagian belakang tidak kedengaran. Jadi namanya bukan YHWH, karena YHWH itu merupakan transliterasinya dari huruf Ibrani ke huruf Latin. Dan YHWH itu jika dibaca akan berbunyi Yahweh, bukan Yehweh, Yuhwuh, Yohwoh, dan sebagainya. Seperti yang orang Kristen yang menolak nama Yahweh mengeluarkan kata-kata ejekan terhadap Yahweh. Karena mereka berpikir rangkaian huruf YHWH itu tidak bisa berbunyi. Bahkan ada yang mengatakan kalau namanya itu YHWH, padahal itu hanya transliterasinya saja. Jika hal itu dianggap namanya, jika dalam kehidupan kita orang Indonesia, itu sama saja dengan saya mengatakan bahwa nama saya ADI. Padahal ADI itu hurufnya, tetapi ADI itu jika dibaca akan berbunyi Adi. Nah, sesuai dengan kitab suci Hafrit Hakadasa, yaitu perjanjian baru berbahasa Ibrani, dan sesuai dengan kitab Pesita, yaitu perjanjian baru berbahasa Aramaik, nama Sang Juru Selamat ditulis dengan huruf Ibrani dan Aramaik dari huruf yang sama, yaitu Yod, Sin, Waw, Ayin. Dan rangkaian huruf tersebut jika dibaca akan berbunyi Yeshua, bukan Yahsua, bukan Yahusua, bukan Yahusa, dan sebagainya. Jadi tidak usah menafsirkan dan dikait-kaitkan dalam kitab perjanjian lama,
sehingga namanya jadi berubah. Nama Yeshua diberikan oleh Yahweh bagi manusia sebagai juru selamat lewat malaikat Gabriel saat memberi mimpi kepada Yosef, yang tertulis dalam kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Wahi yoledet ben wakarata etsmu Yeshua kihu Yosea et amo mekatotehem, yang artinya, dan dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyebut namanya Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi jangan mengadakan nama sendiri. Kalau tidak ada dalam kitab suci, ya jangan diada-adakan. Sebab jika tidak ada tetapi diada-adakan, ya tentu saja salah. Apa bedanya dengan saat kita dahulu sebelum mengenal Yahweh? Dalam kitab berbahasa Ibrani tidak ada nama Allah, tetapi dipaksakan harus ada dalam kitab suci kita. Kan aneh. Padahal nama Allah bisa masuk dalam kitab suci kita, itu akibat kesalahan terjemahan yang dilakukan oleh seorang ahli sastra Melayu keturunan Arab Tamil dari Malaysia, yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munsi, yang mana saat itu diminta untuk membantu menerjemahkan kitab ke dalam bahasa Melayu, yang notabene beliau adalah beragama Islam. Namun umat Kristen ini, khususnya di Indonesia, anehnya justru mempertahankan yang salah, sementara kebenaran yang hakiki justru dibungkam habis hanya untuk mempertahankan pembenaran dan takut untuk menyatakan kebenaran. Untuk itu mari kita belajar takut Tuhan, seperti umat Islam yang begitu menghormati nama sesembahannya dan nama nabinya. Nah, ini yang saya sampaikan kepada saudara, kiranya anugerah keselamatan bagi goyim yang sudah kita terima ini tidak kita buang begitu saja, karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang aneh di internet, di media sosial, tetapi tidak sesuai dengan kebenaran firman. Sekali lagi penekanan bahwa anugerah keselamatan bagi goyim yang sudah kita terima, bahwa kita bisa mengakui, mengimani bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Yahweh, dan dia yang mengasihi kita, dia turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Namanya siapa? Yeshua HaMashiach, dan dia yang berdiam di dalam hati kita, yang dikenal dengan Immanuel atau Elohim, berdiam di dalam kita, menjadi satu, manunggal dengan kita, dan dia yang memberikan bimbingan di dalam kehidupan kita. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan memberikan pengertian kepada kita, untuk kita semakin dekat kepada Tuhan menjelang kedatangannya Yeshua HaMashiach yang kedua kali, sehingga kita tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin buat firman Tuhan pada saat ini.